Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, berjumpa kembali dalam channel saya dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi pemula. Kemarin sudah bahas tentang simple past ya bagian A, dan kita akan lanjutkan kelanjutan dari simple past ini. Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan baik hari ini ya. Baik, kita langsung simak saja materinya ya. Oke, kita masih membahas tentang simple past tense ya, dimana di sini fungsinya atau penggunaannya sudah mengatakan seperti kemarin, ini adalah tenses dimana kita menggunakannya untuk mengungkapkan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa lampau ya, yang hanya menjadi sejarah untuk dicetak kembali ya, dan lampau itu adalah sebelum sekarang ya. Baik, yang kedua adalah ini untuk mengungkapkan atau menginformasikan fakta yang lampau ya. Jadi di titik waktu tertentu di masa lalu ya, faktanya terjadi di waktu tertentu di masa lalu ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang formulanya ya. Seperti biasa, kita awali dengan pola kalimat yang umum pada kalimat yang sederhana, yaitu subjek diikuti predikat dan dilanjutkan dengan komplement. Saya kurung di sana, berarti jika ada ya. Oke. Lalu rumus umum untuk simple past tense adalah subjek lalu diikuti dengan predikatnya adalah diisi dengan kata kerja atau verb yang tipe past. Kalau ingat past itu ingat tipe 2, maka verb tipe 2 lalu diikuti komplement jika memang ada ya. Oke, lalu kita masuk ke rumus pola kalimat verbal atau bentuk verbal ya. Nah, untuk verbal maka formulanya subjek diikuti predikatnya itu verb 2 ya, tidak jauh beda, lalu diikuti dengan komplement jika ada. Cuman kalau yang verbal di sini verbnya itu selain be, jadi be-nya predikatnya diisi oleh kata kerja selain be ya, jadi bukan be ya. Lalu nanti diikuti dengan komplementnya bisa objek ya. Baik, jadi ini adalah untuk formula verbal ya, jadi berbeda dengan nominal ya. Jadi kalau nominal itu dia justru pakai be predikatnya ya, karena komplementnya diisi oleh non-verb ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk pola yang positif atau afirmatif ya. Polanya begini ya. Oke, lalu kita akan bahas simple past tense itu dalam perubahan bentuk kalimat ya menjadi negatif dan interrogatif ya. Ini juga sama dengan yang simple present kemarin ya. Mirip ya. Jadi awalnya bentuk positif ya di subjek, lalu diikuti dengan predikatnya adalah verb 2, lalu diikuti dengan komplement ya. Nah, ini contoh kalimatnya adalah Dulo milked a cow ya. Kalau kemarin itu Dulo memerah susu sapi itu rutin ya, kalau sekarang ini cuma menceritakan kejadian kemarin ya. Jadi dulu merasap seekor sapi kemarin, jadi hanya menceritakan sejarah yang terjadi kemarin ya. Dulu memerah susu seekor sapi kemarin ya. Oke, lalu kita coba perhatikan perubahannya dari positif menjadi negatif, yaitu subjek ya, lalu diikuti verb kata kerja, lalu diikuti dengan komplement. Ini adalah pola yang mirip dari bentuk positifnya, berawal dari positif. Nah, lalu inilah terjadi perubahannya seperti ini. Not akan masuk ke sini untuk menjadikannya negatif, tetapi dia perlu ikuti aturan dulu ya. Jadi not tidak langsung bisa masuk ya sebelum ada auxiliary masuk ke sini dulu ya. Karena mau jadi negatif maka dia membutuhkan auxiliary dulu ya, karena ini verbal kalimatnya ya. Otomatis
auxiliary-nya did ya, karena untuk yang simple past atau yang lampau auxiliary cuma satu ya, cuma did saja ya. Kalau di present kan ada dua atau does. Kalau di simple past ini hanya did untuk semua subjek ya, jadi subjeknya apapun nanti auxiliary-nya atau kata kerja bantunya cukup did ya, barulah nanti diikuti dengan kata not. Akhirnya konstruksinya menjadi subjek plus did plus not plus verb. Nah ini verbnya perlu perhatikan ya, jadi awalnya kalimat positif tuh verbnya verb 2 ya, karena lampau ya, karena pas. Tapi ketika kemasukan sama auxiliary, maka verbnya ini menjadi balik ke aslinya, yaitu dasar. Jadi harus diperhatikan di sini ya, verbnya harus verb dasar ya. Kenapa? Karena sudah kemasukan auxiliary. Jadi tenses ini sudah diwakili sama did. Did itu udah mencirikan lampau. Jadi tidak pernah terjadi indikasi lampaunya dua kali, cukup sekali saja sudah diwakili sama did. Maka verbnya di sana balik ke asalnya, ke aslinya lagi ya, begitu ya. Jadi perlu perhatikan di sini ya. Jadi tidak verb 2 lagi. Bahkan di buku grammar yang untuk pemula itu verbnya jadi verb 1 ya. Itu menurut saya kurang tepat ya. Jadi verb dasar bukan verb 1 ya. Baik. Nah, di sini saya berikan contoh kalimatnya untuk rumus yang di negatif itu ya. Jadinya dulu ya milk cow. Nah, tadinya kan begini ya. Dulu memerah sapi. Ketika ingin menyatakan tidak, maka masuk dulu auxiliary-nya yaitu did, baru masuk not. Nah, baru bisa dipahami sebagai kalimat yang baku ya. Jadi dulu did not milk a cow ya. Nah, lihat di sini milknya tidak pakai ed lagi seperti halnya di kalimat positif yang menandakan dia lampau ya. Jadi kalau yang di atas itu kan pakai ed milknya ya, milk ya, tambahin ed atau ed karena dia bentuk kedua. Begitu menjadi kalimat negatif ya, ciri lampaunya atau simple pastnya adalah sudah diwakili oleh kata did ya. Maka milknya di sana tidak pakai id lagi ya, balik ke aslinya ya, balik ke bentuk dasar ya, begitu ya. Begitu juga nanti di konstruksi interrogatif ya, kita lihat perubahannya, transformasinya tadinya begini ya, bentuk positif tadinya, subjek plus verb 2 plus complement. Lalu ingin menjadi interrogatif, maka konstruksinya adalah seolah-olah seperti yang tadi awal ya, seperti bentuk positif ya, seperti ini ya, subjek plus verb plus complement. Lalu mau masuk kata tanda tanya, tapi belum bisa ya. Kenapa? Karena konstruksinya belum memenuhi syarat ya. Gimana syaratnya? Ketika interrogatif atau kalimat tanya selalu harus didahului subjeknya oleh yang namanya auxiliary ya, karena kalimatnya verbal. Kalau verbal nggak boleh langsung tanda tanya ya, kita minta bantuan kata kerja bantu dulu ya, dimana karena lampau sudah saya bilang tadi pakai bantuannya adalah did ya. Nah barulah diikuti dengan sisanya tadi ya, kalimat konstruksi yang seperti positif tadi ya. Lalulah tanda verbnya mesti verb dasar ya, sama dengan negatif tadi ya, karena lagi-lagi indikasi tenses lampaunya atau simple pastnya sudah diwakili oleh did, maka kata kerjanya balik ke asli ya, barulah tanda tanyanya muncul. Lalu contohnya di sini kalimatnya menjadi ya, konstruksinya adalah tadi dulu milk a cow ya. Ini adalah yang mirip dengan bentuk positifnya tadi. Nah, baru dimasukkan did ya, dan milknya tidak pakai id ya. Lalu tanda tanya. Jadi apakah dulu memerah sapi kemarin misalkan ya, kan lampau. Ketika iya menjadi jawabannya yes he did ya, karena dulu laki-laki ya. Lalu kalau no he did not atau he didn't ya, he didn't ya. Ini adalah sedikit kronologis perubahan dari positif menjadi negatif dan interrogatif. Saya berikan contohnya untuk tesis ini ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, untuk yang pertama kalimatnya ya,
Ini sama dengan yang kemarin ya, yang simple present, cuman saya ganti supaya lebih jelas perubahannya ya. Jadi I ran a chick business. Saya menjalankan sebuah usaha anak ayam ya. Jadi di sana kata kerja bentuk kedua, yang tadinya run menjadi ran. Jadi menjalankannya adalah lampau ya. Jadi dulu ya, artinya ini berarti dulu ya. Sekarang sudah tidak lagi maknanya berarti kan gitu. Jadi tersirat atau sudah dipahami kalau kalimat ini menyatakan bahwa sekarang sudah tidak lagi menjalankan bisnis ini ya. Itu dulu ya. Oke, perubahannya jadi negatif. Akhirnya menjadi I did not run a chick business ya, chick business. Nah, lihat runnya di sini balik ke asli ya, karena sudah dimasuki kata did ya. Oke, lalu integratifnya juga sama. Jadi butuh auxiliary dulu, did dulu. Runnya balik ke asal menjadi did I run a chick business? Ya, apakah saya menjalankan bisnis anak ayam? Ketika iya berarti yes, you did. Ketika no, no you did not atau you didn't. Baik, kita ke kalimat kedua. Wagiman cleaned the toilet. Nah, cleaned-nya di sini pakai ed ya, karena bentuk kedua, karena ini simple past. Dan membersihkannya berarti lampau ya, artinya sebelum sekarang ya, entah 5 menit yang lalu, entah 2 hari yang lalu, pokoknya lampau ya. Lalu negatifnya menjadi Wagiman did not clean the toilet ya, jadi tidak membersihkan toilet. Jadi tidaknya minta bantuan did dulu baru not, dan clean-nya balik ke bentuk asli atau bentuk dasar ya, nggak pakai ed lagi ya. Baik, lalu ke interrogatifnya diawali dengan auxiliary-nya karena bertanya ya. Jadi did Wagiman clean the toilet ya, jelas ya. Ketika iya berarti yes he did ya. Ketika no menjadi no he did not atau no he didn't ya. Ini adalah untuk yang model pakai pronoun he ya, karena Wagiman laki-laki sendiri ya. Lalu kita lihat lagi untuk kalimat yang ketiga, sama dengan yang simple present ya, dan dirubah polanya sedikit karena berubah tenses ya, biar lebih jelas. Di sini contohnya Aan and En duck a grape ya, tadinya dig menjadi duck karena bentuk kedua. Ini kebetulan kata kerjanya adalah yang tidak beraturan atau irregular ya, jadi mesti dihafal kalau yang tidak beraturan. Kalau yang kalimat sebelumnya itu kan saya kata kerjanya yang tambahin ed ya, seperti run juga itu irregular ya, jadi tidak beraturan ya. Ya kalau present itu pakai run pakai u, kalau yang bentuk keduanya pakai a ya, dibacanya ran ya. Oke, ini artinya An dan En menggali sebuah kuburan ya, tapi ini dilakukannya lampau ya. Ketika negatif menjadi Aan and En did not dig a grave, balik ke dig ya, karena lampunya sudah beralih sama did ya, maka ducknya menjadi dig, balik ke asal ke bentuk dasar ya. Baik, kita lanjutkan ke bentuk interrogatif menjadi ya, diawali dengan did karena bertanya, auxiliary di depan ya. Did Aan and En dig a grave? Apakah Aan and En menggali sebuah kuburan? Ketika iya, maka menjawabnya menjadi yes, they did ya. Kenapa pakai they? Karena subjeknya dua, Aan and En ya, jadi sama dengan mereka ya. Baik, ketika no menjadi no, they did not. Oke, baik rekan-rekan semua. Demikian untuk pembahasan tentang simple past tense yang bagian kedua, utamanya tentang kalimat yang polanya verbal ya. Saya harapkan bisa dipahami dengan mudah dan dengan baik, dan semangat belajar terus ya, dan dukung channel ini supaya bisa berkembang dan dapat meraih manfaat bersama-sama. Baik, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.